Dengan lantangnya Mulyono NG. Kalau PDIP itu intinya benci sama Jokowi itu aja. Dendam sama Jokowi, benci sama Jokowi. Jadi apapun yang kejadian politik ini, itu selalu ini Jokowi. Kalau zaman Soeharto kan ditangkap kita. Ya kan? Lu tuduh begini-begini, kumpul 5 orang lebih aja kita ditangkap. Di Jakarta. Di Jakarta. Last minute, bukan dia kan gitu. Artinya kalau kita lihat di sini, kan nggak mungkin Jokowi bisa menjegal Ibu Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikit-dikit Jokowi, dikit-dikit Mulyono and the gang. Beginilah komentar Profesor Ikrar Nusawakti yang akhirnya kena buku mentah dari Zulfan Lindan. Maaf Prof, PDI memang sudah benci Jokowi. Semua kan sudah terang benderang. Anies sendiri nggak mau nyakup di Jabar, jadi nggak perlu hoak disebar. Para pemirsa, bagaimana kesurannya? Kita langsung saksikan video ini sama-sama. Berpuasa hampir 10 tahun ya, dan kemudian juga udah di demo mahasiswa yang itu masih baru kekuatan mungkin 10% ya dari kekuatan mahasiswa Indonesia ya. Saya pikir udah akan ngeper lah gitu ya. Nggak ngeper juga dia. Dan di akhir-akhir masa jabatannya ternyata dia masih bisa membuat kebijakan-kebijakan ya. Walaupun teman saya Ari Dwi Payana di kantor Presiden mengatakan apa-apa dikaitkan dengan Presiden, apa-apa dikaitkan dengan Presiden, padahal itu kan urusan internal partai ya. Soal tadi calon Rekomendasi. yang tadi Anda juga sebutkan misalnya tentang Anies Baswedan gitu kan. Tapi kita tahu bahwa memang ada tekanan terhadap partai-partai politik itu ya, khususnya kepada PDIP yang terkait dengan kasus Anies Baswedan begitu kan. Bahwa siapapun yang ingin mendukung atau menggagalkan seseorang untuk menjadi calon gubernur, bupati, wali kota, presiden itu wajar. Kita kan masuk dalam kancah dunia politik. Tidak ada dalam dunia politik itu pakai perasaan, iya kan? Terus kita harus apa? Tempo selero. Itu kan susah itu kita menuntut itu. Ya, memang dalam politik itu seperti itu. Bahkan misalnya saya nggak tahu persis seperti apa yang dikatakan Prof Ikrar ya. Oh, Jokowi nggak suka sama Anies, terus dia ingin menggagalkan Anies, wajar kok. Dalam politik salahnya di mana? Abuse of power, salahnya itu menggunakan kekuasaan, instrumen negara dan lain-lain. Yang mana? Kita bisa buktikan nggak? Ya itu kalau kata Ketua DPD Jawa Barat kan tekan menekan itu kan ada faktor. Iya, tapi kan tidak bisa dibuktikan. Iya. Itu kan kalau nuansa-nuansa wawasan yang kita ungkap itu kan, iya kan? Itu kan nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Tuduhan politik itu perlu bukti berarti Bang? Ya, pastilah. Tuduhan politik ya? Masa nggak perlu bukti? Kalau dulu kan kita, kalau zaman Soeharto kan ditangkap kita. Ya kan? Lu tuduh begini-begini, kumpul 5 orang lebih aja kita ditangkap. Apalagi mengeluarkan statement. Nah, ingat tuh. Ya kan? Orang. Sekarang ini masalahnya kan orang seperti katakanlah Rocky Gerung, banyak lagi yang maki-maki Jokowi nggak ada yang ditangkap. Ya kan? Nah, artinya kan begini. Kita bicara misalnya undang-undang ITE kan? Itu kan nggak berlaku sekarang ini. Betapa banyak orang menyebarkan hoax segala macam berita-berita yang nggak berlaku gitu loh. Nah, karena apa? Ya supremasi hukumnya nggak jalan. Yang jalan itu pandangan-pandangan, persepsi-persepsi, opini dari banyak orang. Nah, persepsi dan opini orang sekarang Anies ini dijegal. Anies junto PDI Perjuangan yang dikorbanin dan dijegal. Yang jegal siapa? Artinya gini, oke, ada upaya dengan mengikat satu koalisi 12 partai, ya, dengan alasan itu sehingga Anies tidak bisa maju karena tanpa partai. Udah ada MK sekarang kan? Nanti dulu, jangan buru-buru. Kemudian MK memberikan peluang untuk Anies bisa maju, ya kan? Oke, berarti kan udah nggak, kita nggak bicara dijegal lagi. Lu bisa maju dong, lewat PDIP. Lewat, dia kan sudah datang ke Hanura, sudah datang ke Partai Buruh, gitu loh.
Kemudian itu usul kita juga kan. Waktu Apa? kita bicara di Kita total gitu. politik kan kita Kenapa, usulkan Anies itu harusnya datang dong ke P3, partai-partai yang nggak lolos ini. Iya. Nah, jangan Usul sekarang abang deh. itu Ya, usul abang. ya kan di total politik. Iya. Kau dipromosikan nggak mau pulang. Kadang-kadang. Lanjut Bang. Iya kan? Masalahnya partai-partai itu kan udah berkoalisi dengan Kim Plus. Enggak kan Hanura belum. Partai Buruh belum, Partai Umat belum. Dukungannya sudah Bang. Iya, artinya kan belakangan. Setelah MK baru mereka dukung Anies karena tadinya Kan mereka baru bisa. merasa tidak bisa. Ya. Gitu loh. Nah, PDIP yang sudah ada peluang tadi dijelaskan bahwa sudah pakai apa jas merah apa Pakai batik merah batik putih. merah itu pasti jahitnya baru itu ekspres itu foto ya. Memang Mas Anies nggak punya batik merah abang? Saya yakin nggak punya lah. Pernah nih dipakai itu waktu gongsi Pacoy pernah Iya pakai. pernah. Ya tapi kan Iyalah, Abang pasti nggak lah. pernah dulu. iya tapi batik itu kan bukan untuk PDIP itu Gongsi Paco kan. Mas Anies saya jangan punya warna semua partai. Kan? Kemungkinan itu. Karena kan kemungkinan. nggak ber-KTA. Artinya kan? gini, bukan warnanya ya, Iya, bukan iya. khusus untuk partai itu. Iya. Terus kembali ke Anies gagal ini gimana Bang? Ya itu yang saya katakan tadi bahwa kalau kita runtutan gagal itu kan udah jelas bahwa dia tidak mau menjadi anggota partai politik. Itu dulu tuh dasarnya. Sehingga PKS meninggalkan Anies kan gitu. Itu kan yang manifest. Kalau yang laten lain lagi kan gitu. Kita mau bicarakan. Nah, kemudian PDIP bertarung habis-habisan sampai sudah seperti 99,9% Anies pasti jadi calon gubernur dari PDIP Di Jakarta. di Jakarta. Last minute bukan dia kan gitu. Artinya kalau kita lihat di sini kan nggak mungkin Jokowi bisa menjegal Ibu Mega. Iya makanya saya tanya tadi. Mungkin kan? Itu menurut Ketua DPD Jawa Barat ada apa? Mulyono and the Gang. Nah, Mulyono and the Gang. Menurut Ges Khalifa tadi kita wawancara katanya Pak Aniesnya yang nggak mau Iya. Nah, di Jawa ini yang Barat benar karena yang nggak ada Nah, public makanya call kan saya katanya. katakan ini kan begini confuse kan. Langsung sekarang orang kalau bagaimana ada apapun tadi yang seperti dibilang apa istana mengatakan jangan semuanya dikaitkan dengan presiden dong, Jokowi Hari dong. Kebayanan. Buktinya si justru juru bicara Anies sendiri mengatakan bahwa Anies memang nggak mau. Tapi Jawa dari- Barat. Ya Jawa Barat. Jawa Barat. DKI. Iya. Iyalah Jawa Barat. Nggak ada public call katanya. Nah, karena sementara yang diisukan oleh PDIP, oleh Ketua DPD PDIP, bahwa ini ada tangan-tangan Jokowi kan gitu. Dasarnya apa sampai bisa bilang tuh dengan lantangnya Mulyono and the Kalau Gang? PDIP itu intinya benci sama Jokowi itu aja. Dendam sama Jokowi, benci sama Jokowi. Jadi apapun yang kejadian politik ini, itu selalu ini Jokowi. Jadi begitu udah PDIP itu. Nah ini cara berpikir seperti ini, frame-nya, mindset-nya itu harus dirubah. Jokowi ini kan sebulan setengah lagi, 2 bulan lagi selesai. Berpikir ke depan lah. Berpikir ke depan ini kenapa nih Jokowi jadi masalah? Lo 2 bulan lagi nggak ada urusan kok. Ya kan terus ini dikaitkan, maaf aja Prof ya, dikaitkan dengan Gibran. Apa-apa. Ini Nanti saya juga punya hak juga bicara. ya ini seolah-olah bahwa Anies akan ditakutkan oleh Jokowi kalau dia jadi gubernur akan bersaing sama Gibran. Dari mana nih ceritanya? Dari mana, Bang? Dari mana Bang? Ya artinya begitu kan Prof yang ngomong tadi. Oh, apa? Saya nggak percaya itu. Nggak ada tuh kita persepsi seperti itu kalau buat saya ya. Artinya apa? Ya semudah itukah Gibran mau jadi presiden 2029? Ini kan sekarang terus terang kita bilang bahwa dia ini kan menjadi besar karena Jokowi masih presiden. Sekarang kan orang bertanya, setelah Jokowi tidak presiden bagaimana posisinya? Gimana?